Halo sahabat setia, apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Sahabat setiaku, seperti biasa, kita akan selalu hadir untuk menemani kalian semua dengan sajian film-film bagus yang terangkum dalam alur cerita film. Dan kali ini sahabatku, film ini sangat menegangkan sekaligus memacu adrenalin kita dengan pemeran utamanya, di mana seorang gadis cantik yang nekat berlayar sendirian, berkeliling dunia menggunakan perahu layar kecil, yang tidak ditopang dengan perlengkapan yang memadai, tapi dengan semangat juang yang sangat tinggi dia berani melawan keganasan lautan di samudra ini. Baiklah sahabat, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, sebaiknya kita langsung saja saksikan penampilan si gadis sang penakluk yang berani mati ini. Selamat menyaksikan. Oh ya, sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Oke, sahabatku, terima kasih. Di awal cerita, terlihat anak kecil yang lucu dan cantik. Dia bernama Jessica. Anak ini memang sedari kecil selalu menghabiskan waktunya berada di laut. Dan memang kedua orang tuanya sangat menyukai lautan. Sedari kecil, Jessica sudah pandai berenang dan menyelam di dalam laut, sebab sang orang tua, terutama sang ayah, selalu mengajarkan cara berenang dan menyelam dengan baik. Juga sang ayah memberikan ilmu pengetahuan lain tentang dasar-dasar kelautan, di mana Jessica diajarkan cara membaca peta laut. Juga dia harus tahu tentang arus arah angin bertiup, hingga mempelajari cara berlayar seorang diri. Dan kini Jessica yang mulai beranjak dewasa sudah sangat berani dan siap sekali menghadapi hidup untuk bersatu dengan lautan yang sangat ganas, juga sangat membahayakan. Sahabat, ada sebuah obsesi, sebuah rencana yang dia ingin segera laksanakan, tapi itu jelas membutuhkan persiapan dan mental yang sangat kuat, di mana Jessica punya mimpi dia ingin mengelilingi dunia sendirian, hanya dengan menggunakan perahu layar kecil yang sangat sederhana, dan itu sudah menjadi tekad dalam hidupnya, untuk mewujudkan cita-cita dan harapan di dalam hidupnya. Dan saat ini, Jessica sedang mulai berlatih berlayar, pasca keberangkatannya menuju rencananya berkeliling dunia. Dan di saat itu dia sudah tertidur. Namun tiba-tiba, dia terlempar jatuh dari tempat tidurnya. Dengan sedikit panik, Jessica melihat keluar, ternyata kapal layarnya tertabrak oleh sebuah kapal kargo besar yang akan pergi menuju ke negara Australia. Dan dari efek ditabrak tadi, kini perahu Jessica mengalami kebocoran yang cukup serius. Dan dari peristiwa itu, segera saja Jessica menelpon rekannya yang bernama Ben untuk memberikan petunjuk dan langkah apa yang harus Jessica lakukan. Saat itu, Ben hanya memberi saran agar Jessica tenang dan tetap fokus untuk berkonsentrasi, lakukan tindakan preventif untuk segera kembali ke dermaga. Saat itu, kedua orang tua Jessica tahu kalau Jessica mengalami gangguan dalam latihan perjalanannya, karena Ben memberitahu mereka, sang ibu dan ayahnya mengatakan kalau Jessica harus segera kembali dan lebih berpikir panjang lagi tentang rencana gilanya untuk berkeliling dunia. Pagi itu, tim penyelamat pantai menarik Jessica dan kapal layarnya ke pantai dengan menggunakan kapal penderek petugas penyelamat pantai di situ. Dan kini, Roger, ayah Jessica, dan Ben akan mencoba memeriksa kondisi kapal Jessica yang akan mereka bawa ke sebuah dok kecil untuk perbaikan kapal itu. Dan esok harinya, rupanya sambutan dari masyarakat sangat antusias, hingga perkumpulan wartawan dan asosiasi kelautan di daerah itu menyelenggarakan acara tanya jawab dengan Jessica, dengan didampingi ayah ibunya, juga teman tekniknya Ben, ikut pada acara wawancara Jessica tersebut. Pada dasarnya pada acara tersebut, dikatakan bahwa eksperimen Jessica pada langkah awal dinyatakan gagal oleh tim evaluasi dari Asosiasi Lembaga Kelautan, dan pada acara itu, Ben sebagai tenaga teknik dari pihak Jessica dilarang berkomentar dulu, sebelum Jessica berkomentar tentang latihan perjalanan keliling dunianya itu bisa gagal. Dan dengan panjang lebarnya Jessica menerangkan tentang kondisi kecelakaan yang terjadi pada saat latihan itu. Jessica kini dengan nada yang tegas dan serius menegaskan, hadirin sekalian, saya sama sekali ini bukan merupakan halangan bagi saya
untuk terus melanjutkan rencana dan obsesi saya untuk berkeliling dunia seorang diri, yang tentunya ini adalah kegiatan yang bisa membanggakan saya pribadi, orang tua, dan juga semua orang di negara ini akan menyambut gembira bila keinginan dan cita-cita saya tercapai. Dan ucapan tadi mengakhiri pidato Jessica yang mendapat sambutan yang meriah dari hadirin yang hadir di tempat itu. Dan setelah konferensi pers selesai, Jessica beserta sang ayah juga diikuti oleh Ben, pergi ke kapal, yang telah berhasil kembali diperbaiki oleh bengkel kapal kepercayaan sang ayah. Setelah pemeriksaan dianggap semuanya oke, kini mereka kembali pulang ke rumah, untuk membicarakan sesuatu yang menyangkut dengan perjalanan Jessica, si anak pemberani yang nekat. Tapi saat mereka mendengar dan melihat di televisi, ada sebuah berita yang bersumber dari Lembaga Perlindungan Anak, yang mengatakan kalau tindakan Jessica itu sangat tidak bertanggung jawab dan sangat membahayakan, dan sangat bahaya bagi anak-anak lainnya di negara ini bila mencontoh Jessica yang konyol itu, ucap si pembawa berita itu dengan nada yang menyudutkan. Melihat dan mendengar berita itu di TV, itu sama sekali tidak akan bisa menyurutkan niat Jessica yang sudah terobsesi dari lama sekali. Pokoknya dia minta izin doanya pada ayah ibunya serta pada Ben, rekannya, agar selalu mendukung rencananya itu. Sang ibu yang sebenarnya mulai ragu saat melihat Jessica gagal dalam perjalanan latihannya. Kini sang ibu pun menjadi mendukung sepenuhnya kehendak Jessica, melihat kehendak dan etikat yang kuat dari Jessica. Dan beberapa hari kemudian, Jessica menemui Ben untuk melihat perkembangan perahunya yang sudah sampai tahapan mana dalam perbaikan dan pengecatan ulang seluruh bodi perahu itu. Dan hasilnya Jessica sangat kaget begitu melihat, di tempat reparasi itu, banyak pekerja pembantu dari para sukarelawan yang ingin ikut mensupport Jessica, agar dapat mewujudkan impiannya, yang akan membawa nama baik negaranya. Juga yang sangat menggembirakan hati Jessica adalah, saat ini banyak sponsor yang ingin ikut dalam acara kegiatan dan rencana Jessica ini, lengkap sudah kini sarana pendukung Jessica, untuk mewujudkan impiannya itu sekarang, dan perahunya pun pada hari itu juga telah siap dan selesai diperbaiki. Kini perahu itu sudah siap berkeliling dunia. Saat akan kepergian Jessica, sang ayah dan ibunya sudah memberikan restu dan izin agar Jessica bisa berhasil dalam kegiatan ini. Di mana cobaan dan gangguan pasti banyak menghadang pada Jessica, dan Jessica bicara pada kedua orang tuanya, kalau dia tidak akan mengecewakan mereka berdua. Demikian juga pada Ben, Jessica sangat berterima kasih sekali atas bantuannya selama ini. Dan hari itu, di beberapa siaran televisi, banyak sekali pemberitaan kegiatan Jessica berkeliling dunia, hanya sendirian dengan menggunakan perahu layar yang sangat sederhana. Banyak sih beberapa tanggapan pesimis terhadap kegiatan Jessica, karena memang sebentar lagi, akan ada musim angin barat yang sangat bertiup dengan kencang sekali. Bisakah Jessica menghindari musim angin yang berbahaya itu? Dan pada akhirnya, kini Jessica akan benar-benar pergi berlayar. Yang tak lama kemudian Jessica kembali menyalami pada kedua orang tuanya dan adiknya, juga pada semua orang di situ. Jessica pamit untuk segera pergi berpetualang mengelilingi dunia sendirian. Dan sang ayah memohon agar Jessica selalu menghubungi pada kedua orang tuanya, dan jangan lupa untuk mengirimkan titik lokasi koordinatnya setiap hari, ucap ayahnya dengan penuh harap. Jessica kini telah benar-benar memulai pelayarannya. Dia merasa lega dan tenang di awal perjalanannya ini, karena kini dia telah benar-benar siap lahir dan batin untuk melawan semua cobaan dan tantangan yang bakal ditemui di tengah samudera yang begitu buas. Di hari pertama dia berlayar, Jessica begitu menikmati indahnya udara di lautan, dan dia sangat menikmati hembusan angin yang lembut menerpa wajahnya. Pendek kata, pada awal keberangkatannya, Jessica sangat puas dan bahagia menjalani pelayaran ini, meskipun hanya seorang diri di lautan. Dan tak lupa Jessica pun memberikan kabar tentang dirinya pada kedua orang tuanya melalui telepon selulernya. Juga Jessica sekarang sedang merekam melalui kameranya untuk membuat sebuah vlog perjalanannya keliling dunia. Dan dia sekali lagi memastikan pada orang tuanya kalau dirinya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kemudian Jessica memperlihatkan peta rute perjalanannya yang akan dilewati.
Kegiatan sehari-harinya, Jessica selalu merekam semua kegiatan dengan menggunakan handycam-nya agar di suatu saat dia akan sebarkan pada channel pribadinya, dan pada sore harinya, Jessica menghubungi Ben melalui radio satelitnya, dan setelah itu, Jessica pun mengatakan pada Ben, kalau dirasa lelah, terutama kapal mesinnya terlalu panas, dia akan mencoba beristirahat di dermaga terdekat. Ben menjawab dengan tenang, Jess, kalau kamu berpetualang dengan hati dan perasaan yang tenang, hasilnya pun akan kamu rasakan dengan kebahagiaan. Tapi ingat Jess, kamu harus selalu waspada pada situasi apapun sekarang ini, dan ingat kamu harus selalu mengirimkan titik koordinat pelayaranku pada kami di sini, ucap Ben mengakhiri pembicaraannya. Sementara saat sang ayah Jessica melihat televisi, ternyata beberapa stasiun TV memberitakan dan meliput perjalanan Jessica yang sedang berkeliling dunia sendirian. Tak terasa, kini perjalanan Jessica sudah menempuh jarak lebih dari 8.000 km, dan itu Jessica lalui dengan lancar dan tak ada hambatan yang berarti. Fraternity of Mariners. 5-0. Memasuki Saat itu Jessica menerima telepon dari Ben. Ben mengatakan, kalau dari berita Badan Meteorologi menggambarkan akan ada badai pada jalur yang kamu lalui, Jessica ingat, kamu harus tenang, dan banyak berdoa pada Tuhan. Sekarang siap hadapilah dengan tenang. Segera gunakan rompi pelampung, ucap Ben mengakhiri kalimatnya. Dan benar saja, kini di lautan terdengar angin begitu bergemuruh dan terpaannya begitu keras dan cepat. Saat itu Jessica sedang berusaha untuk menstabilkan perahunya yang kini mulai oleng, tertimpa ombak-ombak besar yang menerpa perahu itu. Badai yang begitu besar dan ganasnya terus menghajar perahu Jessica yang berusaha bertahan dari buasnya badai di lautan itu. Jessica dengan sekuat tenaga bertahan, meskipun dirinya sempat terbentur kepalanya pada benda keras di meja. Namun dia terus berfokus untuk tidak lengah. Sementara ayah ibunya di darat selalu mendoakan agar anaknya diselamatkan dari badai itu. Setelah beberapa saat, Jessica terjebak oleh badai besar itu. Kini Jessica mencoba pergi keluar kapal, dan ternyata, perlahan tapi pasti, badai besar itu, kini perlahan tapi pasti jadi berhenti, dan cuaca pun kini cerah kembali. Juga terlihat segerombolan ikan lumba-lumba berenang di dekat perahu layar Jessica, dan Jessica pun tak mau ketinggalan momen baik itu. Segera saja, dia mengabadikan kejadian itu dengan merekamnya. Dan hari ini adalah hari yang ke-50 semenjak Jessica mulai berlayar, dan kini pelayaran Jessica memasuki wilayah Amerika Selatan. Yang tak lama Emily, adik Jessica, yang mengabarkan bahwa dirinya kini sudah diterima di universitas idolanya di Australia, dan Jessica pun mengucapkan selamat atas prestasi adiknya. Dan pada hari ke-120 hari, Jessica kini mulai merasa sedikit kesepian di tengah lautan luas ini. Maklumlah karena tak ada satupun di situ yang bisa diajak mengobrol ngalor ngidul. Tapi tetap saja Jessica berprinsip, dia harus terbiasa dengan semua keadaan ini, agar dia bisa berhasil menaklukkan tantangan besar yang harus dia menangkan. Kini Jessica sudah melampaui 20.000 km perjalanan yang sudah dia lalui. Namun ada rasa kesepian yang cukup dalam. Sebab, sekarang ini di lautan, begitu terlihat sepi dan hening, dan udara pun semakin panas karena tak ada angin yang bertiup. Kini Jessica merasa mulai bosan dan was-was dengan suasana ini. Dan ternyata benar, kini Jessica merasa benar-benar terjebak dalam situasi ini. Bagaimana tidak? Kini angin sama sekali tak berhembus sedikit pun, udara menjadi panas tak karuan, lautan begitu hening dan menakutkan karena malam sebentar lagi datang. Dan yang lebih sialnya lagi, kapal kini tak bisa bergerak sedikit pun, karena memang saat ini angin sama sekali tidak bertiup. Menghadapi situasi yang membosankan ini, Jessica menghubungi Ben melalui telepon satelitnya. Awalnya Ben sangat kaget dan kecewa pada Jessica. Sebab seharusnya Jessica segera menghidupkan parasut otomatisnya agar si perahu tidak terbawa oleh arus yang bertolak belakang dengan arah yang sedang dituju Jessica sekarang. Ben yang sedang bingung, sebab tidak ada tindakan yang pasti, yang dapat menjadi jalan keluar dari masalah ini, dan Ben kini berharap pada Jessica agar tenang dan bersabar menunggu agar angin laut kembali akan berhembus. Hanya itu yang bisa dilakukan, agar semua bisa berjalan kembali.
Jadi kesabaran dan menunggu adalah jalan keluar yang harus dilakukan Jessica sekarang. Namun kini Jessica merasa terobati, sebab sang ibu kini sering menemaninya mengobrol melalui handphonenya. Dan setelah kira-kira cukup istirahat, Jessica pun pergi keluar untuk melihat keindahan pemandangan di lautan samudera bebas dengan sepuasnya. Saat menjelang malam yang indah, udara begitu segar dan rupanya kini angin pun perlahan-lahan mulai berhembus. Dengan begitu, kini Jessica merasa tenang dan bahagia lagi. Kini angin pun semakin terasa menerpa kulit dengan lembutnya dan perahu yang berpijak ke laut, seolah sedang berada di angkasa. Oh, betapa indahnya pemandangan saat ini. Setelah cukup lama dihubungi adiknya yang sudah mulai berkuliah sekarang, tak terasa, kini kapal Jessica sudah masuk ke perairan benua Afrika. Kini Jessica merasa, dari semua inti perjalanan yang baru dia lakoni ini adalah, intinya, bahwa seorang pemberani sekalipun pasti dia punya rasa takut, sebab rasa takut itu emang harus ada sebagai bahan untuk pertimbangan sesuatu. Yang terpenting, kita bisa memanfaatkan rasa takut itu pada tempatnya. Juga jangan sampai rasa takut itu menjadikan kita jadi berhenti berikhtiar dan berusaha. Dan pagi itu, Jessica dikagetkan dengan beberapa pesawat terbang yang melintasinya seolah-olah memberikan semangat pada Jessica. Juga berita di TV, kini semuanya berfokus pada pemberitaan tentang perjalanan keliling dunia Jessica, yang sudah menginjak hari ke-189, berada di lautan lepas. Memang sekarang sih, Jessica sedang ada dalam suasana yang cukup menyenangkan sebab, perjalanan keliling dunia sudah menjadi konsumsi publik yang nyata. Namun Jessica tidak menyadari kalau situasi di lautan benua Afrika, sangatlah keras dan berbahaya, seperti contohnya sekarang. Tanpa diduga saat ini, Jessica menerima berita dari keluarganya, kalau laporan dari Badan Statistik Meteorologi dan Geofisika mengatakan bahwa di sebagian besar di benua Afrika akan terjadi badai besar dan angin puting beliung yang sangat keras dan berbahaya. Dan sang ibu menyarankan agar segera Jessica menepi dulu mencari pulau terdekat untuk disinggahi sementara. Sementara di media TV, diberitakan oleh para reporter, kalau kini Jessica sepertinya mulai ragu dengan kelanjutan perjalanan petualangannya menaklukkan dunia dengan perahu layar kecilnya itu, sebab memang sudah terdengar kalau perjalanan ke lautan benua Afrika, di sana sedang dilanda angin topan dan badai yang sangat berbahaya. Pada saat semua sedang bersedih dan bingung, Ben kini menghubungi Jessica untuk menjelaskannya. Sambil berdiskusi berdua, sebenarnya ada jalan keluarnya terlepas dari jebakan badai itu. Namun resiko gagalnya sangat besar. Namun kini Ben mencoba meyakinkan dan menjelaskan langkah-langkah yang harus Jessica lakukan saat ini. Dan selagi Ben dan Jessica berdiskusi berdua untuk mencari solusi terbaiknya, sementara di keluarga Jessica, kini telah muncul kekhawatiran akan perjalanan petualangannya yang sangat berbahaya. Apalagi kini peralatan dan penunjang keselamatannya juga tidak memadai. Sang ayah dan ibu merasa Jessica harus menghentikan petualangan itu, jangan hanya karena emosi. Keselamatan diabaikan. Dan hari itu adalah hari ke-183, Jessica didukung Ben yang telah memberikan arahan yang cukup berarti, membuat Jessica semakin yakin kalau dia akan terus bertekad, melanjutkan perjuangan petualangannya sampai titik darah penghabisan. Dan saat memasuki lautan di benua Afrika, benar saja badai petir, serta air hujan yang sangat deras sangat mengguncang kapal layar Jessica, yang terombang-ambing ke sana kemari, terhempas oleh angin badai yang sangat kencang. Betapa menakutkan ketika melihat perahu Jessica yang dihantam ombak yang sangat besar, setinggi 8 meter, yang membuat kapal layar Jessica masuk ke dalam air, sedalam 5 meter. Untung saja sebelumnya Jessica sudah tahu akan terjadi keadaan seperti ini sebelumnya. Dia yang kini menggunakan alat keselamatan yang seadanya. Tetapi cukup untuk membuat Jessica bisa bertahan dari guncangan ombak dan tekanan air laut yang cukup kuat. Sementara kekhawatiran dan rasa haru menyelimuti keluarga Jessica, sebab mereka tidak ingin terjadi apa-apa dengan anak kesayangannya itu, kini sang ayah hanya bisa mengajak untuk selalu berdoa pada Tuhan, agar sang anak diberi keselamatan, serta sang ayah meyakinkan kalau Jessica akan baik-baik saja. Namun saat itu,
Rupanya Tuhan punya rencana baik untuk Jessica, di mana saat perahunya beberapa kali masuk ke dalam pusaran air di dalam lautan, entah mengapa si perahu selalu berhasil berupaya untuk keluar dari terkaman pusaran air itu, dan itu pasti ada campur tangan Tuhan di situ. Kini Jessica yang sudah dalam keadaan baik-baik saja menghubungi keluarganya. Dan dia mengatakan, kalau dia kini baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang melukainya selama dalam badai, dan kini dia sudah akan kembali ke negaranya yaitu, negara Australia, dan dengan rasa bangganya serta rasa terima kasihnya kepada ayah ibunya serta saudaranya serta Ben yang selalu membimbingnya, dan kini saatnya Jessica akan memasuki perairan Australia. Suatu adegan yang sangat mengharukan. Di saat Jessica disambut dan dipeluk erat oleh kedua orang tuanya, juga para hadirin yang hadir di situ ikut memberikan dukungan dan ucapan selamatnya dengan keberhasilan Jessica yang telah membuat rekor baru sebagai seorang gadis muda yang bisa berkeliling dunia dengan hanya menggunakan perahu layar kecil dalam waktu 210 hari, sangat membanggakan bagi semua yang mendengarnya. Dan langsung pada saat itu juga Jessica mendapat penghargaan dari pemerintah yang memberinya gelar si gadis ajaib pemberani, dengan memberinya tabungan serta sebuah perahu cantik yang lebih bagus dan lengkap dibanding punyanya. Dan beberapa penghargaan lain pun didapatkan Jessica saat itu, yang pada intinya, kini Jessica tidak akan menyangka akan menjadi seorang selebritis yang banyak dibicarakan orang. Dan dalam hatinya dia bersyukur atas kuasa Tuhan yang memberinya dan menjaganya. Sahabat setia, dari perjalanan petualangan Jessica, apa yang bisa kalian jadikan hikmah dari petualangannya itu? Berikan komennya pada kolom deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat setia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertunjukan alur cerita film berikutnya. Terima kasih.